Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Kristianto, angkatan 2018. Adapun maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk kelengkapan tugas dari aspek hukum jasa konstruksi. Ya, langsung saja saya akan memulai dan menjelaskan isi dari tugas ini. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu alur pengadaan khusus. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi: yang pertama, mengadakan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Yang ketiga, pengecualian. Yang keempat, penelitian. Yang kelima, tender atau seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Yang pertama itu pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan secara darurat. Status keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri atau di luar negeri, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilaksanakan negara dalam keadaan darurat. Yang pertama, bencana alam. Bencana non alam atau bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, namun tidak terbatas, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang namun tidak terbatas, antara lain yaitu berupa teknologi gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, namun tidak terbatas, antara lain berupa bantuan untuk korban konflik. Yang kedua, pelaksanaan operasi dan pertolongan, contoh pertolongan untuk korban pesawat yang jatuh di laut. Yang ketiga, kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik, contoh perbaikan atap gedung sekolah karena hujan lebat. Keempat, bencana alam. Bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri atau contoh evakuasi WNI dan negara yang sedang mengalami peperangan. Yang kelima, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana, contoh bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi. Selanjutnya, ruang lingkup keadaan darurat meliputi siaga darurat, tangkap darurat, transaksi darurat sampai pemulihan. Proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan keadaan darurat. Yang pertama, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan barang atau jasa sejenis. Yang kedua, penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan dengan penggunaan konstruksi permanen dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Yang ketiga, penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen. Penyelenggaraan pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Dan yang kedua, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di luar negeri dan ada juga yang dilaksanakan di dalam negeri, antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan organisasi internasional lainnya. Peraturan presiden ini dapat dijadikan acuan tanpa dijadikan rujukan secara detail pasal demi pasalnya.
Maka metode pengadaan yang bisa diaplikasikan disesuaikan dengan kondisi pasar negara setempat. Berikut ini contoh kondisi pasar beberapa negara. Yang pertama, pengadaan peralatan kantor di kantor konsultasi jenderal Korjen Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Kondisi pasar yang ada di Arab Saudi tidak mengenal tender atau seleksi, sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender atau seleksi. Pemilihan yang paling tepat adalah dengan menunjuk langsung. Kondisi pasar di Arab Saudi pasti berbeda dengan kondisi negara lain. Yang kedua, pencetakan surat suara untuk Pilpres untuk warga negara Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh kantor dagang Indonesia di Taiwan senilai 2 miliar dilakukan melalui tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan. Yang ketiga, pengecualian. Dikecualikan dari ketentuan Pilpres 16 tahun 2018 adalah yang pertama, pengadaan barang atau jasa pada Badan Pelayanan Umum BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa. Pada Badan Pelayanan Umum diatur sendiri dengan peraturan pimpinan badan atau jasa pada Badan Layanan Umum. Diatur instansi pada pemerintah disebut Badan Pelayanan Umum, contoh RSUP Persahabatan. Sedangkan pada pemerintah daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah BLUD, contohnya RSUD Koja di Jakarta Utara. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, contoh penyedia listrik, telepon, dan langganan koran. Yang ketiga, pengadaan barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, contohnya jasa hotel, jasa pendidikan atau kursus atau pelatihan, dan pembelian bahan bakar minyak BBM. Yang keempat, pengadaan barang atau jasa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh, pengadaan untuk penyelenggaraan Asian Games yang diatur berdasarkan peraturan Presiden nomor 48 tahun 2007. 4. Penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan ketenangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh informasi, inovasi, invensi, teknologi. Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dari teknologi yang sudah ada. Contoh, pengembangan ekstrak daun sirsak untuk obat kanker, sedangkan invensi adalah kegiatan untuk menemukan suatu teknologi yang baru dan belum ada sebelumnya. Contoh, penemuan bola lampu pijar. Penelitian dilakukan oleh PA atau KPA pada kementerian, lembaga atau perangkat daerah sebagai penyelenggara penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian terdiri dari yang pertama, individu atau kelompok individu meliputi aparatur sipil negara dan non-operatur sipil negara. Contoh penelitian yang dilakukan oleh para ahli penyakit kanker. Yang kedua, kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Contoh Malbakes, Kemenkes, LIPI, BPPT, Batan, Lapan, badan penelitian yang dilakukan pada ahli penyakit kanker. Yang ketiga, perguruan tinggi. Contoh UI, IPB, Universitas Peneliti Harapan, Universitas Trisakti. Yang keempat, organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yang kelima, badan usaha. Contoh Divisi Bank PT Dirgantara Indonesia, PT Unilever Indonesia. Selanjutnya, metode pemilihan pelaksana peneliti, yaitu yang pertama,
Kompetisi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh tim ahli di bidangnya yang dibentuk Kemendiktik oleh penelitian yang telah dimuat di Rencana Strategi Penelitian K atau L atau D. 2. Penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus, contohnya penelitian aktual strategis dalam rangka pengambilan atau penyusunan kebijakan. Dalam melakukan penelitian dapat menggunakan anggaran atau rangkas yang berasal dari satu atau lebih dari satu penyelenggara dan dilakukan berdasarkan kontrak penelitian selama 1 tahun anggaran atau melebihi 1 tahun anggaran. Pembayaran berdasarkan produk keluaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian. Tahap kegiatan penelitian terdiri dari pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan. Yang kedua, seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan dan penetapan penugasan. Yang ketiga, penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, money internal dan eksternal. Yang keempat, laporan meliputi laporan tahunan atau akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil laporan harian. Adapun yang kelima, tender atau seleksi internasional dan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Perusahaan asing yang mengikuti tender atau seleksi internasional dengan syarat antara lain yang pertama, kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak atau bentuk kerjasama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pemajual. Yang kedua, diumumkan dalam situs web kementerian, lembaga atau perangkat daerah dan situs web komunitas internasional. Yang ketiga, dokumen pemilihan tender atau seleksi internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, pembayaran kontrak melalui tender atau seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana peninjauan luar negeri atau hibah luar negeri, pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, berlaku ketentuan peraturan presiden kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam menyusul perjanjian dapat dikonsultasikan kepada LPPK. Adapun tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.